Semangat pagi di hari Sabtu, 29 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam satu sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini menggunakan judul dan tema dalam ungkapan Jawa, dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk. Artinya, jadi daun tidak mau menyobek, jadi air tidak mau menciduk. Pernyataan ini menggambarkan betapa bencinya manusia terhadap orang yang telah menyakiti hatinya. Oleh karena begitu benci, lebih baik orang tersebut putus pertemanan atau persaudaraan. Tidak mau lagi berhubungan dengan orang yang dibenci tersebut. Sampai-sampai diibaratkan, andai orang yang menyakiti itu menjadi daun, maka orang yang disakiti enggan menyobek. Andai yang menyakiti menjadi air, maka orang yang disakiti enggan menciduk. Anggota keluarga Allah, bebasan atau peribahasa Jawa ini lebih sering diucapkan oleh mereka yang memutus relasi, entah itu persekawanan, persahabatan, atau persaudaraan. Jika sampai ada seseorang yang mengucap kalimat tersebut, sebenarnya itu adalah ilo-ilo yang pantang untuk ditarik kembali. Mengapa? Karena kalimat akhir pemutus tali silaturahmi itu biasanya diungkapkan ketika sudah memuncak kekecewaan, sakit hati yang sudah tidak bisa ditanggung lagi. Itu gambaran manusia. Tentang maaf yang tidak mungkin bisa dilempar dan tentang salah yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Dalam hubungan sosial manusia, peribahasa dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk mengingatkan betapapun eratnya persahabatan atau persaudaraan dimungkinkan saja bisa pecah hingga benar-benar bisa memutuskan hubungan persahabatan atau persaudaraan itu sendiri yang telah terbina sekian lama waktunya. Oleh karenanya, seerat apapun hubungan persaudaraan maupun persahabatan, tiap-tiap pihak harus tetap menjaga sikap dan perbuatannya. Jangan sampai tiap-tiap pihak menerjang baik tata krama maupun rambu-rambu aturan di dalam pergaulan. Selain itu, peribahasa dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk juga memberikan nasihat bahwa kesabaran manusia dapat habis, ada batasnya, dan bisa berubah menjadi kebencian apabila menerima perlakuan yang buruk, yang menyakitkan dari orang lain. Anggota keluarga Allah, Yesus pernah mengatakan betapa dunia akan menolak dan membenci Kristus dan para pengikutnya.
Senada dengan ungkapan dadi godhong emoh nyuwek dadi banyu emoh nyawuk. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan kepada kita tentang perkataan Yesus tersebut. Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai 20, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian kesaksian Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai 20, dilanjutkan 26 dan 27. Anggota keluarga Allah, apa yang dicatat Yohanes pada pasal 15 ayat 18 sampai 20 sebenarnya merupakan pernyataan Yesus yang memberitahukan tentang resiko yang harus disadari dan ditanggung oleh para murid dan pengikutnya. Mengapa para murid dan para pengikut Yesus harus menanggung dan menyadari resiko tersebut? Karena prinsip dan cara hidup Yesus tidak sama dengan prinsip dan cara hidup dunia, maka Yesus ditolak dan dibenci oleh dunia bagai godhong emoh nyuwek, bagai banyu emoh nyawuk. Demikian juga yang akan dialami oleh para murid dan pengikut Yesus yang sudah merubah prinsip dan cara hidupnya dari prinsip dan cara hidup yang semula sama dan sesuai dengan dunia menjadi prinsip dan cara hidup yang sama dan sesuai dengan Kristus. Anggota keluarga Allah dalam ayat 19 dinyatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kata-kata sekiranya kamu dari dunia, kalau dalam Alkitab terjemahan sederhana edisi 2.5 dinyatakan demikian, kalau kamu masih sepikiran dengan orang-orang duniawi. Itu berarti bahwa sebelum merubah prinsip dan cara hidup seperti Kristus, para murid dan pengikut Kristus memang menjalani hidup berdasarkan prinsip dan cara hidup dunia karena berpikiran sama dengan dunia. Bahkan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan firman Allah yang hidup dikatakan menjadi sekiranya kalian milik dunia.
Dalam hal ini kita menemukan alasan mengapa para murid dan pengikut Kristus sebelumnya menggunakan prinsip dan cara hidup dunia. Jawabnya adalah karena mereka juga menjadi bagian dari dunia. Mereka menjadi milik dunia. Kalau demikian, kalau para murid dan para pengikut Kristus juga menjadi bagian dari dunia, menjadi milik dunia, bagaimana cara merubah prinsip dan cara hidup dunia menjadi prinsip dan cara hidup Kristus Yesus? Yang pertama kali harus dilakukan adalah menyadari bahwa para murid dan pengikut Kristus sudah dipilih dan diambil dari dunia. Dikatakan di dalam ayat 19 bagian B tadi, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi, murid dan pengikut Yesus sudah diambil dari dunia berdasarkan pilihan dari Yesus Kristus sendiri. Dan itu harus disadari. Berlandaskan atau berdasarkan kesadaran yang demikian tadi, kesadaran bahwa aku sudah dipilih dan diambil dari dunia, para murid dan pengikut Kristus harus melanjutkan dengan mengubah mindset atau pola pikirnya. Di dalam ayat 20b dikatakan, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi, setelah sadar bahwa aku sudah dipilih Kristus, aku sudah diambil dari dunia, aku tidak lagi menjadi milik dunia dan sekarang menjadi milik Kristus. Pola pikir yang harus ada dalam diri para murid dan pengikut Kristus adalah aku hanya hamba Kristus. Kalau Kristus saja dibenci, berarti aku tidak jauh. Bahkan mungkin aku juga dibenci. Kalau Kristus saja dianiaya, pasti aku juga dianiaya. Tetapi ketika Kristus dituruti firman-Nya, maka perkataanku juga dituruti. Itu mindset yang harus dibenahi. Jadi tidak hanya pokoknya sudah ikut Kristus, hanya enak saja, tidak. Harus ada resiko seperti yang dikatakan Kristus sendiri. Namun demikian anggota keluarga Allah, meski dunia memperlakukan murid dan pengikut Kristus dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk, para murid dan pengikut Kristus tidak diperkenankan untuk membalas, apalagi balas dendam, turut memperlakukan dunia dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk. Para murid Kristus tidak diperkenankan melakukan yang demikian. Dalam hal ini bukan berarti para murid dan pengikut Kristus disuruh kembali untuk menggunakan prinsip dan cara hidup dunia. Tidak. Para murid dan pengikut Kristus harus mengasihi dunia dengan cara memberikan kesaksian bahwa prinsip dan cara hidup Kristus itulah yang terbaik, yang mendatangkan damai sejahtera. Memberikan kesaksian ini berarti sama dengan mengajak orang-orang lain di dunia ini untuk turut berubah. Apa yang menjadi dasar kok turut berubah? Karena keyakinan bahwa cara Kristuslah yang terbaik, prinsip hidup Kristuslah yang paling benar.
Mengapa demikian? Mengapa ini perlu dan harus dilakukan oleh para murid dan pengikut Kristus? Karena para murid dan pengikut Kristuslah yang bisa membandingkan dan merasakan perihal dampak dan manfaatnya. Apa dampak, apa manfaat ketika menggunakan prinsip dan cara hidup dunia, dan apa yang dirasakan dan didapatkan ketika sudah berubah menggunakan prinsip dan cara hidup Kristus. Apa yang didapatkan dan apa yang dirasakan. Intinya, para murid dan pengikut Kristuslah yang sudah merasakan perbedaan dari kedua prinsip dan kedua cara hidup yang berbeda itu. Prinsip dan cara hidup dunia dan prinsip serta cara hidup Kristus Yesus. Jikalau murid dan pengikut Kristus meyakini dengan sungguh, pasti memberikan kesaksiannya dengan jelas. Dan demikianlah cara murid dan pengikut Kristus memberitakan kesaksian pada orang-orang dunia. Dan jangan lupa bahwa Allah sangat sayang pada dunia dan Allah tidak ingin dunia ini menjadi rusak dengan prinsip dan cara hidupnya. Maka Allah sebenarnya telah berkarya terlebih dahulu tentang penyelamatan di dalam Kristus. Bahkan bukan hanya itu saja yang dilakukan Allah. Dalam ayat 26 dinyatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Allah telah dan tetap mengutus roh kebenaran untuk menyatakan tentang yang benar, yang baik kepada orang-orang dunia. Untuk itu selayaknya para murid dan pengikut Kristus semakin mengakar di dalam keyakinan akan kebenaran dan kebaikan Allah setelah merasakan perbedaan dan berubah menggunakan prinsip dan cara hidup Kristus. Itulah yang benar, itulah yang baik dari Allah. Sehingga dengan demikian, para murid dan pengikut Kristus semakin bersemangat mewujudkan kesaksian bagi dunia. Demikian juga kita anggota keluarga Allah. Ayat 27 mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita kalau menerima sabda hari ini. Kita diperingatkan tentang resiko mengikut Kristus, merubah cara hidup dan prinsip yang semula sama dengan dunia menjadi cara hidup dan prinsip Kristus. Namun kita tidak boleh sama dengan dunia, membenci, menolak, tidak boleh menggunakan prinsip dadi banyu moh nyawuk dadi godhong moh nyuwek. Kita harus mewujudkan kesaksian dengan baik. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus.
karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya dengan sabda mengingatkan kami melalui apa yang diucapkan Yesus tentang resiko menjadi pengikut Kristus. Resiko orang-orang yang mengubah prinsip dan cara hidup sesuai dengan prinsip cara hidup Kristus. Berbeda dengan prinsip dan cara hidup dunia. Karena sadar bahwa prinsip dan cara hidup Kristus yang benar, yang baik, dan layak kami lakukan, kami boleh meyakininya dan kami boleh mewujudkannya menjadi buah kesaksian bagi dunia ini. Engkau menolong melayakkan kami menjalani hari ini dengan segala kondisi dan keadaan kami. Anak-anak kami di masa pandemi, bahkan sekarang di usia sekolah mereka memasuki masa-masa persiapan untuk penilaian akhir semester, biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata di dalam kehidupan mereka dan mereka merasakan berkat pertolongan-Mu. Sekarang karena kami tidak menggunakan prinsip dadi banyu moh nyawuk dadi godhong moh nyuwek kepada dunia, kami tetap berdoa untuk kehidupan sesama kami, siapapun yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, agar di dalam proses kehidupan mereka juga merasakan kasih-Mu. Melalui keyakinan kami bahwa prinsip dan cara hidup Kristus yang terbaik, mereka pun boleh menerima kesaksian karena berkat pertolongan kuasa-Mu saja dan karena Roh Kudus yang telah memberikan kesaksian kepada mereka. Demikian juga ketika kerukunan bangsa dan negara ini, toleransi kehidupan yang ada di bangsa dan negara ini tercapik-capik dengan adanya orang-orang yang tidak suka hidup bersama ataupun orang-orang yang pengen hanya menang sendiri. Biarlah kesaksian atas prinsip dan cara hidup Kristus juga boleh kami wujud nyatakan di dalam keadaan apapun. Kami berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah suasana pandemi. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Demikian juga semua komponen bangsa dan negara ini Tuhan berkuasa sepenuhnya. Program vaksinasi Tuhan berkuasa untuk mereka. Gereja-gereja Tuhan menjalani kehidupan dengan mewujudkan kesaksian karena kasih kuasa Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkuasa seutuhnya. Itu doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan kesaksian karena kita lebih dahulu merasakan hasil dan manfaat ketika hidup dengan prinsip dan cara hidup Kristus, membawa berkat yang diperintahkan kepada kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun tercurah menjadi berkat melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip dan cara hidup Kristus sendiri. Amin.